mencintai, ingin menjadi orang yang sabar. Perjalanannya sabar, perjalanannya cinta kepada Allah, hati bisa merasakan wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam tahapan belajar, ingin cinta kepada Allah itu lewat berzikir. Zikir terus tanpa putus. Hanya zikir ini ada zikir asma, zikir af'al, zikir sifat, terakhir zikir zat. Yang zikir asma yang saya katakan tadi, kalau tidak mampu ke zikir af'al, mungkin saya nanti keperucut sampai ke zikir sifat atau kata. Jadi yang masih dalam tahapan belajar di zikir asma, ayo zikir asmanya, tidak usah mikir terlalu jauh, biar tidak ngeluh ya. Tuh, mudah-mudahan yang belajar zikir dari 4 kelompok itu tadi, itu yang bisa menentukan bukan orang lain, pribadinya. Ada yang di zikir asma wadahnya, ada yang di zikir afal, ada yang di zikir sifat, ada yang sudah mampu ke zikir. Nah, ini sesuai wadahnya. Ini suatu rahmat besar oleh Allah. Biarpun dalam keadaan cuaca yang seperti ini dan tidak ada lampu secara dohiriyah, namun hati kita masih diterangi oleh nurnya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal. Hanya orang cinta kepada Allah itu tidak mikir hujan, tidak mikir padam, tidak mikir uang, tidak mikir payah. Padahal kesini ini ruang waktu, ruang tenaga, ruang biaya. Namun kalau sudah cinta kepada Allah, ini daya tarik menariknya kuat. Makanya ini rahmat besar. Biarpun lampunya padam secara dohir, lampu nafsunya itu, lampu nafsu ini, perak ini ya, padam ini lampu nafsu. Tapi hati kita masih dipadangi oleh nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah membuat daya tarik kita bertemu secara bulu minan nas, dulur pada dulur yang dari beberapa daerah ini yang sudah bisa meluangkan waktunya meskipun dalam keadaan cuaca yang seperti ini, berkumpul ingin menyatukan sama-sama belajar cinta kepada Allah dan cinta kepada dirinya sendiri. Cinta kepada Allah mesti cinta kepada dirinya sendiri. Kalau cinta pada dirinya sendiri, belum cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang saya cintai, zikir af'al. Kalau yang masih belum dibuka sholat dengan wudhunya, ini tidak usah mikir terlalu jauh, berzikir terus. Tapi yang sudah dibuka sholat dengan wudhunya, ya, ini yang dinamakan zikir af'al. Zikir yang diperlakukan selama 24 jam. Namanya sholat tidak putus-putus, sholat daim. Terus wudhunya nggak putus-putus, sama wudhu yang daim. Nah, kalau sudah belajar di af'al ini, katanya hadisnya Rasulullah, dawuhnya Rasulullah, qudsi itu, waman arofa nafsa. Ketahuilah dirinya sendiri. Belajarlah dirinya sendiri. Di situ. Nah, tanpa sholat dengan wudhu, kita tidak tahu bahwasanya kita itu dua. Yang kelihatan cuma jasmaninya. Namun rohaninya masih belum kelihatan. Tanpa sholat dengan wudhu, tidak bisa akan melihat rohani kita. Nah, untuk bisa mengetahui rohani kita, melaksanakan wudhu tidak putus-putus, sholat tidak putus-putus. Nah, kalau sholat dan wudhunya nggak putus-putus, otomatis penyakit atau nafsu
Tidak masuk lewat lubang yang 9. Gitu. Di tubuh ini ada lubang 9. Gitu. Kalau sudah lubang 9 ini ditutup, maka lubang yang tidak ada lubangnya akan membuka. Lah itu tempatnya ruh kita yang akan terlihat nanti. Tolong, mohon maaf ini untuk dulur-dulur yang masih belajar zikir ya. Untuk membahas ini tidak mampu. Sudah dikir sudah. Itu. Jadi, kalau lubang 9 sudah tertutupi, sudah ditutup lubang 9 ini, maka 10, sebenarnya 10 lubang manusia ini. Yang satu ini siri, samar. Berlubang, namun tidak ada lubangnya. Lah, berlubang, tidak ada lubangnya itu. Lah, terlihatlah ruh kita nanti. Musyahadah. Di situ terlihat ruh kita. Makanya, lah, kalau sudah ngerti masalah ruh kita, katanya hadis tadi, waman arofa nafsa. Di situ dulu. Lah, yang masih tahapan untuk berjalan di sholat dengan wudhu, di perilaku, setiap hari bercermin. Bercermin kepada dirinya sendiri. Bukan cermin kaca, bukan. Cerminnya perilaku. Di situ. Kalau saya melangkah, itu loh. Saya kumpul dengan orang. Bisakah saya bercermin? Tidak bisa menyakiti hati orang. Tidak congok-congkoan kepada orang. Bercermin. Jadi punya rasa agar supaya kita tidak menyakiti hati orang lain. Dimanapun kita berada. Selama waktu 24 jam ini kita bercermin. Nah, kalau dulur-dulur yang sudah tahu, yang sudah bisa merasakan perjalanannya sholat dengan wudhu, maka yang dirasakan ruh kita, nomor 2 itu. Nah, nomor 2 itu dalam hadis waman arofa nafsah. Ketahuilah dirinya sendiri. Nah, selama ini yang masih belum ngerti kepada ruhnya sendiri-sendiri, gitu. Ini di Al-Quran dikatakan, jangan katakan Muhammad, bahwasanya ruh itu rahasiaku. Nah, takut tidak mampu untuk membuka rahasianya Allah itu, maka jangan mikir ruh. Karena ruh ini barang yang kelihatan, namun tidak bisa dilihat, namun bisa dirasakan. Yang bisa melihat itu adalah mata hati. Makanya hati ini jangan sampai dimasuki lewat lubang 9 ini, yang warnanya penyakitnya 7. Untuk saudara-saudara yang sudah dibuka, sudah paham. Makanya saya bolak-balik, yang lupa sholat dengan wudhunya, romonya siap untuk membuka. Kalau mungkin ada bukaan lagi, yang masih lupa sholat dengan wudhunya, bisa nanti ditingsi lagi, dibukainya. Saudara-saudaraku yang saya cintai. Nah, kalau lubang 9 ini masih salah satu dimasuki penyakit 7. Yang 9 ini salah satu dimasuki penyakit 7. Tirakat kita sehari-hari dengan anak, dengan istri, dengan tetangga, dengan saudara, dengan masyarakat banyak ini. Tidak mungkin lubang yang tidak ada lubangnya ini akan membuka. Gitu. Akhirnya kita sekalian tidak bisa waman arofa nafsa. Nah, coba lihaten kalau jenengan punya anak kecil, lahir procot, di dahinya itu ada embun-embunan, nggih, paham? Itu loh. Lah, itu sebelum atos itu berlubang. Lah, disitulah contohnya yang dikatakan baital makmur. Disitulah alam sirriyah, alam rahasia. Nah, tolong untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang masih belum ngerti ini, berzikir, gak usah ngerasa ngomongin romonya dah ya. Kayaknya ini film Minitsu ini. Gitu loh. Nah, ini saya keren-keren kok ini. Gitu loh. Nanti kalau yang belajar-belajar ini mungkin nanti dengarkan kaset dulu lah, biar lebih paham. Ini sudah ngaji kereng ini. Gitu.
Itu. Nah, salah satu masuk dalam lubang yang 9 dalam sekujur tubuh kita ini, penyakit dari 7 perkara itu, satu saja, bukan semua, satu saja. Gitu. Sedikit saja. Gitu. Tidak bisa akan membuka Baitul Makmurnya ini. Nah, persyaratannya Baitul Makmur ini untuk saudara-saudaraku sampai mencapai ke Ainul Yakin. Nah, Ainul Yakin ini persyaratannya melaksanakan sholat, tidak putus-putus, melaksanakan suci, tidak putus-putus. Namanya musahadah. Pelaksanaannya namanya syahidan. Syahidah, musahadah, syahidah. Itu. Nah, tapi kalau penyakit dari 7 itu masuk dalam lubang 9, maka Baitul Makmurnya tidak akan buka. Di situ. Saudara-saudaraku yang saya cintai. Nah, ada bahasanya dohir, ada bahasanya batin. Kalau bahasanya dohir itu namanya bahasanya akal. Kalau bahasanya batin, bahasanya hati. Nah, hati ini tidak punya suara, tidak punya kalimat, tidak punya huruf. Di dalam hati ini, kalau sudah bersih, 9 lubang sudah tertutup semua, masuklah rahmat Allah dari lubang yang tidak ada lubangnya ini, dibuka. Tembus langit 7, tembus bumi 7, termasuk bisa melihat dirinya sendiri, yang di situ hakikatnya hati. Hakikatnya hati. Nah, kalau sudah bisa membuka hakikatnya hati, ya, terlihatlah hatinya sendiri. Kalau sudah terlihat dan merasakan hatinya sendiri, terlihatlah nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kalau kita sekalian masih belum bisa membuang penyakit 7 yang lewat lubang 9 di sekujur tubuh kita ini, tidak bisa akan terlihat hatinya sendiri. Hatinya sendiri tidak akan merasakan wujudnya nur ilah. Nah, itu yang membuat padangnya hati yang dikatakan iman. Iman itu yakin ono barang sing diyakini. Makanya dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iman iku al-imanu wa ma'rifatul qalbi. Wong iman iku atine bersih padang keto. Lho, kenapa kita sekalian kok wujudnya hati ini selalu peteng? Apalagi yang belum. Yang sudah, kok masih peteng? Sering tanya, ya apa caranya? Lah, itulah kembali ke sholat lagi dan kembali ke wudhu lagi. Lah, itu yang dinamakan bahasa hati. Nah, untuk bisa menentukan bahasa hati ini, itu perbuatan kita sehari-hari. Setannya mau masuk lewat lubang 9. Yang lubang 9 ini yang di muka mata 2, hidung 2, 4, lesan 2, 5, kuping 2, 7, yang di bawah 2. Nah, kalau bisa mengendalikan lubang yang 9 ini, maka lubang kita sebenarnya penutupnya 10-1 berlubang namun tidak ada lubangnya. Nah, ini alam gaib. Alam gaib itu tidak ada apa-apa. Kenapa saya mengatakan demikian? Ono yo ora ono, ora ono yo ono. Namun yang bisa menentukan ono itu hati yang sudah bersih. Kalau hati masih belum bersih, tidak bisa yang dinamakan alam gaib itu.
Nah, untuk yang sudah bersih bisa melihat barang goib itu lewat nur hatinya sendiri, lewat nurnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah dawuh al-ghaibul qalbi wa huwal ghaibur rabbi. Atiku sama goib. Gusti Allah luwih samar luwih goib. Kalau saya bahasa kasari, samaring ati, samaring Gusti Allah. Nah, Gusti Allah dengan kita ini, katanya Rasulullah, al-insanu sirri wa ana sirruhu. Allah itu rahasianya manusia, manusia itu rahasianya Allah. Dalam bahasa kasar, lek ono kursine, pasti ada tukangnya. Kalau ada kursinya, ada tukangnya, di situ. Nah, lek ono wayang pasti ono dalang. Lek ono wayang ndak ono dalange, itu tergantung wadahnya saudara-saudaraku akan memahami. Nah, kalau sudah waman arofa nafsa yang saya ceritakan dari awal ini tadi, terusannya ayat Fakut arof ngerti kepada Tuhan. Yang sopo ngerti nang pribadi ini, ngerti nang pangerane. Kalau sudah ngerti yang nomor 2, pasti ngerti yang nomor 1. Nah, kalau tanpa nomor 1, tidak bisa menentukan nomor 2 itu hak. Karena asalnya yang nomor 2 itu dari nomor 1. Begitu. Jadi asalnya langit, bumi, dan seisinya, dohir maupun goib itu, asalnya dari 1 itu. Lah itu namanya fakot arofarob. Wah. Fakot, koma. Nah, ayat ini ada terusannya. Fakot arofarobah. Jahilan nafsah. Yang mesti ngerti nang nomor 1 ku, ngerti nang Tuhan ini, ngerti nang Allah ini, jahilan nafsah. Saya dengan jenengan bukan tahu, diberitahu. Adanya kita diberitahu. Itu. Jahilan nafsah, ayo ngaku bodoh. Wis gak ono apa-apane awak iki wis. Sing ngekei mangan Allah, sing ngekei ngombe Allah, sing ngekei wujude roh Allah. Nyawa iki, nyawa kan diarani nyawa, oleh ndak ketok. Lewes ketok iku diarani ruh. Apa ruh iku ndak diarani ketok? Ndak ketoke ruh iku krana rusake. Tolong ibu-ibu yang masih belajar dan bapak-bapak yang masih belajar ya, jangan terlalu pikir. Wes dikira langsung manter wes. Di situ. Minta petunjuk dari Allah, lewat nanti berzikir terus itu, gitu. Diketemukan dengan romonya, hidayah turun, di situ layak berjalan di akidah yang benar. Sesuai dengan tuntunannya Allah di Al-Quran, dan sesuai dengan tuntunannya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudaraku yang dicintai Allah. Jadi kalau sudah diberitahu, bukan tahu, diberitahu. Adanya diberitahu, ya karena kita berjalan di sholat dengan wudhu setiap 24 jam ini, sehari semalam ini. Gitu. Agar supaya penyakit yang 7 itu tidak masuk dalam ruh kita. Jasadnya itu hati, segumpal darah. Nah, kalau sudah diberitahu, maka kita tahu. Adanya diberitahu, ya karena bersih hatinya. Lah, lek wis iso ngrasakno iku, nah kuwi bodoh sing duwe kabeh langit bumi seisinya, dohir maupun gaib ini, itu punyanya Allah semua. Allah sing ngekei weruh, Allah sing ngekei kekuatan, Allah semualah yang akan menentukan alam semesta ini, termasuk zuhir maupun gaib, lebih-lebih badan halus kita, termasuk badan jasad kita, kasar kita. Itu semata-mata
kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa syariat, la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Tidak ada daya upaya dan kekuatan, semua ini adalah kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dicintai, persamaannya waman arofa nafsah, hadis kursi itu, fakot arofa jailan nafsah ini di Al-Quran, alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim ma'annahum ilaihim roji'un. Barang siapa tahu bahasa mereka, akan berjumpa dengan mereka, akan kembali kepada mereka. Nah, bahasa mereka ini bahasanya Allah. Di situ. Lah, bahasanya Allah ini tidak tertulis, tidak berkalimat, tidak berhuruf. Di mana posisinya itu? Kembali lagi kepada hati kita. Gitu. Jadi bahasanya gitu. Barang siapa tahu bahasa mereka. Nah, mereka ini kalau tidak ngerti, belum musyahadah ya, belum diangkat. Tak bisa mereka siapa. Bukan mereka ini, jasad ini mereka iblis ini. Yang dalam, yang nomor 2. Tolong, ya bapak-bapak dan ibu-ibu yang nggak ngerti, jangan dipikir ini. Itu loh. Dan cuma kebetulan. Di situ loh. Kalau kemampuan saudara-saudara, biarpun intelektual atau alim dari kalangan pesantren atau kalangan kiai, kalau masih belum belajar tauhid, gitu, nyampainya ke tauhid sufi, tidak bisa membahas waman arofa nafsah, fakot arofa roba. Tidak bisa membahas bahasa mereka. Sudah harus melalui tahapan-tahapan syariat masih syariatul qalbi, tahapan torikotul aulia, sampai ke torikotul qalbi. Lah, torikotul qalbi ini sampainya ke hakikatul qalbi. Lah, di hakikatul qalbi itu ada ma'rifatul qalbi. Bahasan sekarang ini mulai dari hakikatul qalbi yang saya bahas ma'rifatul qalbi. Kalau belum bisa ma'rifatul qalbi, hati kita ini tidak bisa membahas bahasa mereka. Gitu. Kalau kita tahu dengan bahasa mereka, maka akan berjumpa dengan mereka. Gitu. Berjumpa dengan Tuhannya. Berjumpa dengan Allah. Kenapa kita tidak bisa berjumpa dengan Allah? Karena kita tidak berjumpa dengan dirinya sendiri. Nah, tidak berjumpanya dirinya sendiri, diri sendiri, dua ini, jasmani dan rohani ini, tidak bisa melaksanakan sholat, dan tidak bisa melaksanakan wudhu atau suci. Nah, tidak bisa melaksanakan sholat dan wudhu ini, ya tidak berjumpa dengan mereka. Kalau sudah tidak jumpa dengan mereka ini, tidak akan berjumpa dengan Tuhan. Kalau sudah tidak bisa jumpa dengan Tuhannya ini, tidak akan kembali kepada mereka. Mereka Tuhannya. Kalau mati, makanya orang Islam semua, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asal dari Allah, akan kembali kepada Allah. Itu loh. Makanya bahasa mereka itu bahasa hati. Di dalam hati ini ada bahasanya Allah. Kalau sudah ketemu dengan bahasa hati, bahasanya Allah ini, maka akan berjumpa dengan mereka. Nah, mereka ini, mereka adalah Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau belum bertemu dengan mereka, maka tidak akan kembali kepada mereka. Lah itu namanya matinya kesasar. Biarpun sampean sholat pateng, biarpun sampean puasa pateng, biarpun panjenengan sampean iku zakate pateng, haji ini sampai ping 100, tapi belum tahu bahasa mereka, belum berjumpa dengan mereka, tidak akan bisa kembali kepada mereka. Makanya katanya Al-Quran, alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim ma'annahum ilaihim raji'un. Barang siapa tahu bahasa mereka, akan berjumpa dengan mereka, akan kembali kepada
tolong ibu-ibu, bapak-bapak, yang saudara-saudaraku yang masih baru-baru ini, wis gak usah ngerasa iki. Dikira tok wis. Lek sampean ku dikiri padeng, pasti nanti akan mencapai bahasan seperti ini. Sedangkan yang dibuka saja belum bisa mencapai kepada antal maut kebelan maut, siro mati o sak durung mati, tidak bisa akan membahas bahasa mereka, tidak berjumpa dengan mereka, tidak akan kembali kepada mereka. Tidak tahunya bahasa mereka, karena tidak bisa melaksanakan sholat, tidak bisa melaksanakan suci. Kenapa tidak bisa melaksanakan suci? Sholatnya putus, wudu'e putus. Lek sholat be wudu'e putus, penyakit yang 7 ini masuklah di lubang yang 9. Kalau sudah masuk di lubang 9, satu saja, maka Baitul Makmurnya ini, lubang yang tidak ada lubangnya ini akan tertutup. Dulu waktu masih kecil, embun-embunan ini dibuka. Itu. Embun-embun, ya. Iya. Di situ kan. Lah, disitulah namanya alam gaib, alam Baitul Makmur. Melalui itulah Allah Subhanahu wa taala dulu waktu wadi meteng zamannya 4 bulan sudah ditentukan jodohnya, sudah ditentukan matinya, sudah ditentukan rezekinya. Lewat itulah Allah menaruh kehidupan. Akhirnya jalang ini, jasad ini, wayang iki iso bergerak krono dileboni jalang. Itu. Makanya meskipun kiai, meskipun iye habaib jarene wis duwe pondok 50 tingkat, tapi lendak ngaji tauhid suci lewat Thariqatul Aulia yang membimbing sampai hakikat dan makrifat, ya kira weruh. Gitu. Situ. Makanya kalau tidak akan berjumpa dengan mereka, maka tidak akan kembali kepada mereka. Tidak akan kembali kepada mereka karena tidak berjumpa dengan mereka. Tidak berjumpa dengan mereka karena tidak tahu bahasa mereka. Di situ. Lewatnya, lewat sholat, lewat puasa, lewat zakat, lewat haji. Itulah. Untuk mencapai kepada tujuan secara syariat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu, saudara-saudaraku yang saya cintai. Nah, jenengan semua ini lewat Satoriah, Ainul Yakin Hakul Yakin. Ibaratnya sekolah sudah di puncak. Sudah S3 ke atas. Di situ. Mentok sudah. Di situ. Bukan istilahnya kecap nomor 1. Enggak ini. Kalau di lain-lainnya, loh, jangankan sampai ke nomor 1. Sampai ke nomor 2 saja itu wangilnya sudah. Allah. Kadang-kadang dibukain nomor 2. Namun tidak dibuka nomor 1. Hanya cuma dibuka syahadat Rasul. Tidak dibuka syahadat tauhidnya. Gitu. Di situ, makanya kalau tidak tahu syahadat tauhidnya, tidak tahu pada 1 itu, jangan langsung menentukan. Nah, ke syahadat 2. Gitu loh. Di situ. Jadi awal mulanya harus tahu asalnya. Kalau sudah tahu asalnya, pasti semua sifatnya ini nanti itu hak. Kalau tidak lewat 1 itu, semuanya jin dan setan. Itu tumbuh di perasaan dulu-dulu di kabeh. Makanya sampai jadi cerita wong sing kesurupan. Gitu. Lah, kesurupan itu ceritanya roh kita itu dipinjam gitu. Oleh roh-roh yang tidak masuk kepada asalnya itu. Nah, dipinjami lagi itu. Tidak punya wujud, namanya jin dan setan. Jin itu bahasa luar, makhluk halus yang di luar. Namun asalnya dari jiwa kita sendiri. Nah, karena jiwa kita sendiri ini tidak mengetahui asalnya, itu pulang itu tidak kembali kepada asalnya. Lah itu kesasar. Kalau sudah kesasar dipinjam wujudnya oleh jin dan setan.
Gitu. Makanya setan ini diciptakan dari api. Nah, saya sendiri diciptakan dari 4 unsur: api, air, angin. Gitu. Ya paham? Tidak paham, bisa saking reken wis. Dikir tok wis. Dikir tok. Nah, gitu loh. Jadi kalau kita masih belum bisa menguasai hati ini bukan miliaran alamnya, triliunan alam kegaiban yang di hati ini. Lah, lubangnya, ruangnya hati ini dibagi jadi 5. 5 ruang nanti. 1, 2, 3, 4. Lah, 4 ruang ini semuanya alamnya jin semua. Awas lu. Di sini. Jadi ruangnya, iki lek durung diangkat ndak iso iki. Ndak bisa ngerti ini wis. Omane sik tahapan zikir. Wis aja dilungono iki wis. Jadi di dalam hati ini ada ruang 4. Sebenarnya 5 ruangan. Lah, alam kegaibannya hati ini, 4 ruangan ini alamnya jin semua. Lah ini bertriliunan. Di situ. Yang cuma jalannya ihdinas siratal mustaqim, yang di hati Allah itu. Lah, di hati ini ada ruangan 1. Namanya ruangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Binurillahi bisifatillahi, binurillahi bidatil lahi. Nuri pangeran itu sifatnya pangeran. Sifatnya pangeran itu adzati pangeran. Makanya hadis dibolak-balik wa man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Itu cuma kalimat-kalimatnya. Sebenarnya menuju 1 dan 2 itu semua. Wujudnya 1 dan 2 itu kalau secara syariat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini semua orang Islam, umatnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib untuk belajar dan wajib untuk mengetahui. Gitu. Kenapa kita tidak bisa mengetahui? Gitu. Karena kita tidak mau belajar. Allah tidak akan merubah kalau kita sekalian tidak akan. Ayo dicari, belajar. Ojo jalur rezeki tok. Mintalah petunjuk kepada Allah siang dan malam. Utamanya malam. Ya Allah Gusti, paringi kula iman ma'rifatul qalbi. Nah, wujudnya iman ma'rifatul qalbi ini sampainya kepada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Coba kaji ini kaji. Dulu gitu. Waktu anak saya lahir, ataupun saya lahir dulu, oleh abah itu diadani selaku orang Islam. Kan betul nggih? Nah, iya, diadani. Nah, adzan itu, panggilan adzan itu, supaya kita membawa syahadat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, diadani. Nanti kalau sudah mati, diadani apa enggak? Diadani. Makanya sanggone adzan. Nah, adzan itu yang dibahas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Dilanjutkan, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bahwasanya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad utusan Allah. Di situ. Hayya 'ala shalah, marilah kita sholat. Di situ. Kalau tidak tahu syahadat, sampean tidak sholat. Saya tidak membahas syariat ini juga. Nuwun sewu, mungkin baru ada ustadz, ada kiai yang masih belum kumpul-kumpul seperti ini jangan dibahas syariat. Jangan dibahas syariat. Yang saya bahas sekarang ini bahasan hakikat dengan makrifat. Sudah ditinggal syariat dengan tauhid. Hayya 'alas shalah, marilah kita sholat. Seperti apa orang yang melaksanakan sholat itu? Kalau belum ngerti wujudnya syahadat, bukan kalimat syahadat nih, bukan kalimat sodo, wujudnya syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya dengan panjenengan tidak sholat. Karena itu tidak ada. Paham?
Paham? Itu mana itu? Pikirin dewe. Jadi sampai dipanggil hayya ala sholat, marilah kita sholat. Tidak akan bisa sholat kalau tidak ngerti syahadat. Di situ. Makanya rukun Islam ini wujud. Wujud murni, wujud mutlak. Islam tulen ajarannya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Masalahnya sekarang banyak aliran yang sudah menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW. Kita tidak boleh menyalahkan, salah-salah dewi, yang penting awak dewi. Karena kita belajar waman arafah. Hayya ala sholat, hayya alal falah. Marilah menuju kemenangan. Bisa menang enggak sampean? Ledak nomor 1. Lah sampean nomor 1 hilang, kalah sampean ibu. Murtad. Ini kalau dalam kelompok manusia ada awam, ada khawas, ada wasil. Yang saya bahas sekarang ini bahasan fawasil. Hayya alal falah, marilah menuju kemenangan. Tak kira menang kula kali panjenengan yen durung ngawruhi syahadat. Makanya kita dikeluarkan dari dunia ini membawa syahadat, membawa adzan. Pulangnya pun nanti akan membawa itu. Nah, bahasanya Al-Quran. Alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihim raji'un. Barang siapa yang tahu bahasa mereka akan berjumpa dengan mereka, akan kembali kepada mereka. Lah, mereka ini penafsirannya tergantung yang mewadahi. Kalau diwadahi syariat, tafsirlah seperti apa. Kalau diwadahi torekot apa? Ini bisa ditafsir itu bisa diterjemahkan mutlak itu seperti ajaran Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Cuma bisa dibahas hakikat dan makrifatullah. Kalau belum bisa hakikat dan makrifatullah, tidak bisa alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihim raji'un. Lebih kafirlah. Saya tidak akan bahas syariat. Lebih kafirlah. Lebih murtadlah. Makanya kena hukum semua ini. Orang hakikat yang sudah tahu syahadatnya hilang. Ini. Makanya kalau sudah bisa menghilangkan syahadat, yang murtad, yang keluar dari Islam ini adalah orang-orang hakikat. Karena orang hakikat ini berdua makrifat, namun orang hakikat membawa celaka. Contohnya banyak. Cuma tahu hadisnya tok waman arofa nafsah, fakot arofa roba. Lah, untuk mengembalikan wujud syahadat itu tadi yang saya katakan tadi dari awal, ayo lakonono sholat. Sholatnya ojo pedot, wujudnya ojo pedot. Saya mau ngomong syariat, syariat bendino tak lakoni kok. Saya jamaah terus kok. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jamaah. Ini sudah ketok, barang sing ketok. Sing endi rohani sing sholat iki. Sing endi rohani sing bersuci yang namanya wudu. Lah ini yang dibahas. Wudu enggak bedot-bedot, sholat enggak bedot. Nah, makanya ojo njogo aku. Jogo atine dhewe. Ojo ngrasani wong. Ayo atine dhewe dirasani. Ojo mangkelan nang wong. Ayo mangkelono atine dhewe. Ojo bohongan nang wong. Itu lho. Bohonge atine iki digoleki dhewe. Itu. Di situ. Lah, ini waman arafah nafsa alladzina yadunnuna annahum mulaku. Bahasa hati. Itu lho. Wis ta ono ukurane dasar iki. Masil asujud sampai kileng deine kok gelek mun tak tahu bahasa hati. Kafir. Gitu. Lebih kafir orang yang ngerti hati namun tidak bisa dipertahankan karena masuknya penyakit dari lubang yang 7 ini, penyakit 7 yang masuk dari lubang 9 ini menguasai hati, nutup lagi andeng-andengnya,
akhirnya Islamnya dak ketok, imannya dak ketok. Gitu. Wujudnya Islam itu fahuwa ala nurin mi rabbih. Islam sak temene wong sing dhewe weruh nang nuri Gusti Allah. Wujudnya iman itu al-iman wa ma'rifatul qalbi. Podo. Jadi Islam be iman gandengan terus. Islam yo iku weruh, iman iku yo iku weruh. Lah lek wis weruh besok lek balik iku wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tak dele mati amun tak dele mati ngibu Islam. Ora mati-mati yo yen mati nggo agama Islam. Gitu loh. Makanya disakseni, hei, mereka orang Islam sih, colok. Saya tanya, kan ada orang yang dibur, kita tan, Islam, Islam, itu lesannya. Tapi kalau pribadinya sendiri, kalau masih belum bisa, alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim ma'annahum ilaihim raji'un. Kalau tidak tahu bahasa mereka, tidak akan berjumpa dengan mereka, tidak akan kembali kepada mereka. Nah, kembalinya kepada mereka itu inna lillahi wa inna ilaihi. Oh, makanya kalau tidak tahu asalnya, iki umat-umahan, iki sing jari ini apa yo? Kamare AC, spring bed, ya. Mobilnya mewah gembreng itu. Wah, tidak dibawa. Yang dibawa cuma wujudnya syahadat asyhadu an la ilaha illallah dan wujudnya syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lah, sing durung ngaji mudah-mudahan oleh Allah dikasih petunjuk. Yang sudah belajar zikir daripada ngelamun kemana-mana, sugesti kemana-mana, sampai jadi pikirannya tidak kuat. Kalau sudah kasarnya nuwun sewu stres, gitu. Itu bunuh diri misalnya. Lek mati kafir. Gitu. Masih ditahlili, masih disembayangi, dan tidak lapangan. Tapi belum kembali kepada Islam. Gemet. Matinya masih kafir. Makanya supaya tidak bersugesti, tidak punya pikiran yang macam-macam, berzikirlah. Berzikir. Makanya di Al-Quran dikirim tidak dibatasi 1, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000. Enggak. Itu loh. Di Al-Quran cuma ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang yang beriman yang takut padaku, zikirlah yang banyak. Lah banyak ini menurut kemampuan. Lha saiki wis diajari itu loh. Zikir enggak putus-putus. Nah, ayo belajar dimanapun kita berada selama 24 jam ini. Itu harus berzikir terus. Nah, kalau sudah hati kita itu berzikir, nuwun sewu, saya tidak bahas ke atas sudah, saya kembalikan ke bawah. Karena dulu-dulu ini banyak yang masih belum bisa ini. Saya bukan ngeremehkan dan saya ini bukan merasa romonya bisa, tidak. Ini amanat. Amanat dari Basaid ke atas, terus sampai ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikanlah Islam itu, karena Islam ini syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Itu. Kalau belum bisa mencapai 4 ini, tidak bisa matinya. Mati go Islam dari. Kembali pada zikir. Zikir terus. Jadi kalau berzikir, tidak punya sugesti yang macam-macam. Itu. Nah, iso seneng nanti. Ini bukan coloknya romonya yang ngomong ini. Allah ngomong di Al-Quran, litajma'inal qulub bidzikrillah, ala bidzikrillah litajma'inal qulub. Lewes kabeh iki seneng zikir, iling terus nang pangeran, mongko atine seneng. Lho, apa saiki berzikir sik durung seneng? Ayo koreksi. Nah, sekarang kok kenapa kok kumat lagi penyakitnya? Saya tidak nyindir satu orang ini, semua. Karena zikirnya putus. Di situ. Kalau sudah zikirnya putus, setannya sing melek. Belum di syariat. Ini belajar syariat lagi. Gitu. Sob. Kalau makmum, kudu sing barisane sing lurus. Lek wis mari sembayang lurus iku, sak marine salat metu toko masjid utawa langgar iku, lurus enggak sampai sikil. Gak lurus. Krono atine sik durung lurus.
Lah terus, lek sholat makmum berjamaah, safnya harus rapet. Kan gitu kan? Nah, lek tidak rapet sela-selanya dikit. Sela-selanya apa namanya? Sela-selanya sholat itu diisi setan. Ya. Nah, setan itu dibuat dari apa? Nah, jadi lah-selan ru apoi. Lah iya, misalnya saya dengan Mas Yasin ini apa? Lah selanjutnya di sisi setan ini ya. Iya. Apoi dia. Kan turun jai dia. Ya. Terus. Nah, itu tembung sanepo. Persemun. Apa yang disembunyi? Hati kita ini jangan sampai putus, rapat terus. Kalau sudah rapat, setan tidak akan masuk. Jadi orang yang berzikir kepada Allah itu, setan tidak akan masuk. Justru zikirnya putus itu, maka setan akan masuk. Coba lihat dia mau bujuk nih, dia zikir. Lagi orang ngamuk. Eko, lebron hati iblis. Malaikat Malik lah rumah. Nah, ini praktek. Itu nggak ada jaminan kalau cuma sebatas hukum luar itu kalau tidak dimasuki ke hukum dalam. Nah, cuma karena dalam ini butuh luar, luarnya harus dipakai juga. Sebenarnya isi tanpa bungkus tidak bisa. Bungkus tidak ada isinya, ya tidak bisa. Itu loh. Di situ. Tapi ojo nemen-nemen istilahnya. Mana bungkusnya itu dibuat. Bungkusnya itu dibuang. Dibuangnya itu kalau sudah kembali kepada asalnya. Saiki ya di rumah ayo. Gitu loh. Ojo temen-temen ngerumat. Mesti ini ngerumat badan ini, olahraga ini, supaya kalau badan sehat ini bisa nyembah kepada Allah. Contohnya saya badan sehat, kalau pertemuan nanti kumpul-kumpul di dulur, watiku peteng-peteng ini. Tidak kumpul di dulur, lekok kena serempet. Nah, umpamanya badannya tidak dipelihara, tidak sehat. Mula botoan melolontar genah. Oh, bocah kok ojon menging. Makanya dipelihara di situ. Tapi meliharanya ini hanya untuk kepentingannya Allah. Kalau dipelihara hanya untuk kepentingannya Allah, jadi wong tani sehat, iso macul sehat. Ke kantor pun juga demikian, jadi kiai sama. Gitu. Tutu menghias diri iki publisistik ini awak di rumah iki. Oh, gak ada gini terus. Nah, ini nggak bisa. Sing wedok yang ngono. Gitu loh. Lipstick kan enggak apa-apa. Gitu loh. Tapi untuk suaminya sendiri. Lah di rumah untuk orang lain lah. Ikut di rumah nang setan iku lah itu ropo iku. Nah itulah kalau di rumah awak itu untuk ibadah kepada Allah. Karena jasmani dengan rohani ini selalu saling membutuhkan. Rohani membutuhkan jasmani, jasmani membutuhkan rohani. Tapi kalau sudah kembali kepada mereka, kulitnya dibuat. Gak ono artine wesan. Itu makanya ganteng-gantengan, ayu-ayuan. Ada gero lah. Ada kataku yang saya cintai. Lah, ayolah jangan putus pikir. Yang belajar-belajar ini di sawah, di kantor, di rumah, di masjid, di langgar, dimanapun kita hidup di dunia ini, selama 24 jam ini, kita jangan sampai putus pikir. Mengingat Allah. Itu loh. Di situ, kalau sudah nanti mengingat Allah, maka akan semuanya disempurnakan oleh Allah. Ilmunya disempurnakan oleh Allah. Rezekinya disempurnakan oleh Allah. Sehatnya disempurnakan oleh Allah. Namun kalau sudah ditinggal Allah, nah disitulah hukuman-hukuman Allah.
Saudara-saudaraku yang dicintai Allah. Yang sudah dibuka sholat dengan wudunya, ayo sholat di wudu dilakoni. Wis kalau sing menang wis masih romonya ndak menang. Kok katanya menang wong masalah tok bendino. Ini. Kadang-kadang kan orang tuh tak pemenang belum coba. Kok ora getih kok. Nah, kita belajar. Tidak ada yang menang. Jaminan kita menang itu apa? Kalau sudah antara jasmani dan rohani dipisah. Dipanggil menurut badannya dewe-dewe. Sing batang iki lho, sing aku ayu, sing aku ganteng, sing aku sugih, sing aku hebat iki. Kakak nolak, dipangan rayap, pangan ular. Kembali ke asalnya tanah. Tapi ruh kita kembali kepada mereka. Kembali kepada Allah. Hati-hatinya ini. Makanya jangan kabur dan sombong. Kabeh itu tek pangeran, sehat tek pangeran, sakit tek pangeran, bener tek pangeran, salah tek pangeran, surga tek pangeran, neraka tek pangeran. Pangeran tidak mempersulit kita. Kita lah yang serba membuat sulit dengan perbuatannya. Jadi untuk mencapai kepada mereka, ya ayo butuh predeli bahasa mereka. Lah bahasa mereka ini adalah sholat dengan wudu. Kalau sudah sholat dengan wudunya itu dikerjakan terus, tidak pernah putus, maka diberitahu mereka. Kalau kembali nanti dipisah jasmani dan rohaninya, kembalilah kepada mereka. Mereka yang jasad ini dimangan ular, mereka yang asli ini kembali kepada asalnya. Ya syukur-syukurlah untuk derek-derek gubuk ini, yang jasadnya ini akan kembali juga ke sana. Ya. Iya, itu mun pengertian tahu. Wong tadi rokok wiro menoposan, bucuk. Itu. Dari wong bahasa kuno, artinya mati musno. Ndak usah bahas itu dah. Dan garingnya api. Mane bosok wong kadang durung mati wis bosok sih. Nah, itu semuanya dari sholat dan itu. Makanya orang yang cinta kepada Allah digoda, digoda males, digoda padam. Kalau saya ingat, saya belum pernah memberikan pengertian pertemuan itu secara umum seperti ini. Yang saya katakan mulai dari awal. Saya ingat apa saya yang lupa. Baru kali ini. Itu kalau yang istilahnya silaturahim berduaan ya. Ring. Tapi untuk yang acara umum seperti ini, itu loh. Udah pakai mic jebol mic itu. Mampu gue sana itu lah. Nah, bagi yang dulur-dulur yang belum datang, itulah kadar cintanya ukurannya sendiri. Kita tidak usah melihat orang lain. Lihat ayo dirinya sendiri, biar cinta kita sendiri ini tambah mantep, tambah madep, tambah terus. Di situ. Lah seandainya jenengan tidak cinta kepada Allah, tidak mungkin sampai dikasih kekuatan dari kota-kota yang jauh ini. Iya, nggak ada yang cedek yang melungker. Lah ini karena cinta. Siapa yang memberi cinta? Ya bahasa tadi. Di situ. Kalau bahasa cinta itu sama dengan saya cinta di ibunya anak-anak. Biarpun gledek kayak apa le kadung janjian, boleh tabrak. Mun tak cinta aja gila, ya kok kok. Wong cinta itu beli cinta monyet. Beli cinta karet. Kadang molor dibetok maneh. Lor-moloran melolo gini di Pak kana. Kapan dengan itu? Mudah-mudahan manfaat. Amin. Mudah-mudahan bisa berjalan yang sesuai dengan jalan itu. Saudara-saudaraku yang saya cintai, yang saya sayangi. Mungkin ada saudara-saudaraku yang mau ditanyai, silakan. Saya suka-suka nih. Yang takut syariat ganggu. Wong bedino wis dilakoni kok. Wong iki diajari syariat kok ya Ibu. Kok kate ngomong genjoro iki ngomong carane sholat, carane nyari TV kiai iki tatanya kok.
Sudah cukup? Cukup? Cukup. Ayolah tawassul kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya cintai, yang saya sayangi. Karena kita kalau mencintai Rasulullah, tidak menyayangi Rasulullah, ilmu wujud